Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konflik yang telah kami cari di media sosial yang berjudul lahan SAD dengan perusahaan swasta di Murtara. Jadi ini adalah konflik lahan ya teman-teman. Nah, kita akan mengidentifikasi konfliknya dulu ya. Nah, apa sih topik atau isu konflik yang telah kita teliti? Nah, konflik atau isu konflik yang telah kita teliti itu adalah konflik lahan antara suku anak dalam dengan perusahaan swasta. Terus di mana sih konflik ini terjadi? Nah, konflik ini itu terjadi di Desa Tebing Tinggi, Musirawas Utara, Sumatera Selatan ya. Konflik ini terjadi pada tahun 1995 dan baru selesai itu September tahun 2023 lalu. Siapa saja pihak yang terlibat konflik? Nah, yang orang-orang yang terlibat konflik itu orang-orang suku anak dalam, SAD, dan perusahaan swasta. Mengapa konflik ini terjadi? Karena terbitnya hak guna usaha di atas lahan tanah milik suku anak dalam. Terus gimana sih konflik ini dapat terjadi? Nah, singkat ceritanya ini pada tahun 1995 kepala suku anak dalam itu pengen daftarin gitu ya tanahnya ke perusahaan swasta seluas 2.500 hektar. Nah, tapi sebelum itu tuh ada perebutan tanah oleh Desa Karya Makmur, di mana mereka tuh ngerasa kok kita nggak ada tanah ya, cuma SAD doang yang punya. Nah, akhirnya tuh mereka berkonflik selama kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah itu terjadilah kesepakatan di antara keduanya, di antara suku anak dalam maupun Desa Karya Makmur, di mana Desa Karya Makmur itu mendapatkan 1.000 hektar luas tanah, terus 100 hektar tanah itu untuk prasarana atau jalanan, dan 1.400 hektar itu untuk si suku anak dalam. Nah, harusnya kan kepala suku anak dalam ini pengen daftarin tanahnya untuk jadi plasma kan, biar mereka itu dapat keuntungan dari perusahaan ketika mereka itu menanam kelapa sawit. Nah, tapi ternyata pada tahun 2000 tuh tiba-tiba terbit hak guna usaha untuk PT Losum di atas tanah suku anak dalam ini. Nah, kalau HGU ini tuh jadi masyarakat itu nggak bakal dapat keuntungan apapun, keuntungannya itu bakal buat negara, dan tanahnya tuh seolah-olah bakal kayak diambil secara paksa gitu loh, diambil secara sepihak dari suku anak dalam. Yang jelas-jelas suku anak dalam nggak bakal terima karena itulah tanah leluhur mereka. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari konflik ini. Dampak positifnya, 1, mendorong perubahan sosial di masyarakat setempat. Misalnya masyarakat saat mendapatkan atas tanah mereka setelah puluhan tahun berkonflik. 2, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat setempat. Dampak negatif, 1, menimbulkan perasaan takut di kalangan masyarakat setempat. 2, memicu permusuhan antara SAD dan perusahaan swasta. 3, menciptakan ancaman bagi masyarakat setempat. 4, mengurangi rasa percaya antara SAD dan perusahaan swasta. Dari sini tuh ada manajemen konflik dari konflik ini ya, teman-teman. Nah, pertama itu ada mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral dan berkompeten sebagai mediator dapat membantu dalam penyelesaian masalah konflik. Nah, sebenarnya itu dia kan udah demo kan selama bertahun-tahun ya. Nah, sebenarnya itu nggak ke-up karena memang dari dulu tuh tahun 90-an sampai 2000-an itu kan belum ada media sosial ya, jadi belum ke-up tuh. Nah, mulai ada mediasi itu mulai dari tahun 2015 ke atas, mulai ada pemerintah yang ikut mau terjun langsung atau ikut untuk mau menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini tuh mediasi yang udah terjalin atau udah beneran terjadi dan udah tersepakat itu ada mediatornya si
dalam konflik ini yang menjadi pihak ketiga tuh adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN, Hadi Cahyanto, yang telah menyerahkan 16 sertifikat tanah kepada 787 kakak di sana untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Terus yang kedua ada kolaborasi atau collaborating. Nah, ini tuh adalah langkah menyelesaikan masalah atau menyelesaikan konflik melalui kerjasama demi mendapatkan hasil yang memuaskan dan menguntungkan untuk semua pihak. Nah, kolaborasi merupakan salah satu strategi efektif dalam menciptakan win-win solution. Nah, salah satu dalam konflik ini tuh dapat diselesaikan berkat sinergi dari kolaborasi 4 pilar, yaitu Kementerian ATR atau BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Nah, lalu di sini ada transformasi konflik. Jadi transformasi konflik itu adalah mengubah cara pandang konflik yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, yang pertama kan ada keterlibatan pemerintah. Nah, kenapa bisa jadi positif? Karena kan pemerintah itu jadi ikut terjun langsung ke konflik tersebut. Nah, biasanya kan pemerintah itu nggak mau ikut terjun kayak konflik masyarakat pedalaman gitu. Nah, yang kedua ini ada penyelesaian konflik. Jadi penyelesaian konflik ini selama 28 tahun akhirnya mereka itu menemui titik terangnya. Akhirnya si kelompok suku SAD itu mendapatkan hak tanah atas kepemilikannya, hak tanah atas kepemilikan mereka semuanya. Nah, lalu yang ketiga ada konsensus dan kerjasama. Nah, jadi ini intinya si baik PT Lansum sama kelompok suku SAD itu mereka sepakat bahwa tidak memanen sawit di lahan yang bersengketa karena untuk menghindari permasalahan lebih lanjut. Nah, lalu di sini ada membangun perdamaian sosial. Nah, mendamaikan atau peacemaking itu bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan mendapatkan kesepakatan damai. Jadi di sini Hadi Cahyanto itu menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara memberikan sertifikat tanah ke kelompok suku SAD. Nah, itu tuh membuat konflik itu terselesaikan dengan baik. Nah, di sini ada menjaga perdamaian atau peacekeeping, itu bertujuan untuk menjaga dan mencegah pecahnya konflik baru. Nah, di sini tuh kan tadi kan dia dikasih tuh sertifikatnya sama Hadi Cahyanto. Jadi Hadi Cahyanto itu bilangin bahwa sertifikatnya itu digunakan dengan baik, dengan adil, kan, terus dimanfaatkan juga dalam supaya sadar. Nah, lalu kayak digunakan dengan adil itu kita kan, misalnya saya kan punya sertifikat, misalnya teman saya punya anak, jadi yang pakai itu jangan misal saya aja, teman saya juga kalau mau pakai aja gitu. Ini ada pemetaan konflik, ada 2 gambar lingkaran, yaitu menunjukkan pihak yang terlibat dan besarnya kekuatan dalam konflik. Jadi di sini tuh 2 orang atau 2 pihak yang menjadi inti atau MC, bahasanya apa ya? Main karakter dalam konflik ini, yaitu suku anak dalam sama pihak perusahaan swasta. Dalam suku anak dalam ada di antara 2 pihak ini ada garis zigzag yang menunjukkan perselisihan atau menunjukkan konflik antara kedua belah pihak. Terus ada persegi panjang, yaitu menunjukkan menunjukkan isu atau topik dan dalam masalah tersebut. Di sini yaitu hak kepemilikan lahan. Terus di sini ada 1/4 lingkaran, yaitu menunjukkan ada kelompok luar. Jadi ATR atau BPN ini adalah pihak luar yang membantu SDA untuk mengelarkan konflik-konflik ini, dan akhirnya dia akhirnya dia bisa mencapai atau mengambil hak milik dia atau hak lahan dia.
Terus ada garis potong-potong antara SDA dan ATR atau BPN, yaitu menunjukkan hubungan sementara atau informal. Jadi setelah konflik ini selesai, antara SDA sama ATR itu tidak ada sangkut-pautnya lagi. Di sini ada pengumpulan data sendiri. Kelompok kami buat dengan cara men-searching atau mencari jurnal-jurnal dari media sosial yang kita kumpulkan, yaitu ada di iNews, Sidon News, ada Kompas, dan Detik.com. Tada! Nah, ini jadi ada pohon konfliknya teman-teman. Di akar masalah pertama itu akar masalahnya atau penyebab kenapa bisa terjadi konflik ini, yaitu terbitnya hak guna usaha atau HGU PT PP Lonsum Tbk di atas lahan suku anak dalam. Terus yang kedua ada batang atau masalah utama, yaitu ketidakpuasannya masyarakat SAD dan protes terhadap perusahaan karena mengingkari janjinya untuk memberikan tanah mereka kembali. Di sini ada dampak negatif dan dampak positifnya, yaitu dampak negatifnya itu menimbulkan perasaan takut di kalangan masyarakat setempat. Jadi itu dia kayak takut ngerasa nanti lahannya dia dimilikin lagi menjadi hak milik orang lain, sedangkan tanah ini adalah milik dirinya. Gitu. Terus menciptakan ancaman bagi masyarakat setempat. Dia tuh kayak ngerasa terancam bahwa kayak sebenarnya tanah kita loh, kenapa kalian yang ambil gitu. Terus memicu permusuhan antara SAD dan perusahaan swasta. Sebenarnya memicu permusuhan itu udah terjalin sih, tapi karena emang tidak terlihat aja. Terus mengurangi rasa percaya antara SAD dan perusahaan swasta. Di sini tuh kayak dia tuh kayak ngerasa punya trust issue semenjak ada kejadian-kejadian ini. Jadi kayak dia takut kayak kena tipu lagi, diambil lagi hak miliknya dia gitu. Di sini ada dampak positifnya, yaitu mendorong perubahan sosial di masyarakat setempat. Nah, jadi mendorong perubahan sosial di masyarakat setempat itu karena penyelesaian konflik itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Terus ada membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat setempat. Nah, karena kan tanahnya udah balik lagi nih ke mereka, jadi mereka tuh lebih leluasa lagi nih untuk memanfaatkan tanah mereka, dan yang akhirnya dapat menyejahterakan mereka. Terus dampak positif dari konflik ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertahanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Nah, jadi pembelajaran dari konflik ini tuh ketika kita punya masalah, ya harus dibicarakan baik-baik, harus berkomunikasi yang baik, jangan ditunda-tunda sampai bertahun-tahun gitu. Kayak harus diselesaikan gitu ya di hari itu juga. Harus beretikat baik, harus kooperatif juga. Terus 4 pilar juga berarti pemerintah, dan 4 pilar ini sangat berpengaruh loh dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di masyarakat. Jadi pemerintah bisa lebih aktif lagi untuk menyelesaikan konflik yang seperti ini. Bisa kayak membantu masyarakat yang mungkin di desa-desa terpencil yang kebanyakan orang tuh tidak memiliki media sosial atau tidak punya sinyal. Jadi kita tuh sebagai masyarakat adat bisa percaya kepada pemerintah, nggak tersisuh kalau pemerintah tuh begini.